Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Amin. Halo Ibu Dorcas. Ya, halo, shalom ya, salam semua kekasih-kekasih Tuhan yang juga kami kasihi. Amin. Bu, ada seseorang ya Bu, dia teh memulai sebuah usaha. Dia teh sudah berdoa Bu, tapi usahanya tuh bangkrut. Kok seperti itu bagaimana ya Bu? Nah, jangan menyalahkan Tuhan loh ya. Aku udah berdoa kenapa bangkrut? No. Yang pertama tentu segala sesuatunya kesalahan bukan di dalam Tuhan. Ya. Pasti dalam diri orang itu sendiri. Nah, mungkin memang dia berdoa, tapi dalam doa untuk membangun sebuah usaha dia tidak tanya Tuhan, sehingga tidak dapat jawaban Tuhan yang menjadi pegangan. Ya. Kemudian yang kedua, bisa sudah berdoa, bahkan Tuhan sudah memutuskan oke, go on, mulai kerjakan, tapi ternyata mengalami kemunduran atau stagnan, bahkan orang dunia bilang bangkrut. Nah, jangan salah tanggapan, bukan berarti kalau perusahaan itu memang sudah dari Tuhan dan sudah berdoa tidak ada tantangan. Iya. Jadi semua akan ada tantangan, cuma ketika ada tantangan pegang janji Tuhan. Jangan malah kendor kemudian belum sudah menyerah, give up dan mulai menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan, menyalahkan keadaan. Itu tidak akan mungkin bisa melihat jalan keluar dan pertolongan Tuhan. Dan dia juga sudah tidak bisa percaya lagi bahwa Tuhan ini yang memberikan saya kesempatan untuk buka usaha ini. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk masalah ini. Udah gak bisa lagi berpikir begitu, gak bisa lagi percaya, bahkan mungkin kecewa. Ya parah-parahnya menyalahkan Tuhan itu. Jadi akhirnya lah mending gak usah berdoa, itu lebih parah lagi. Itu membodohkan diri gitu loh. Jadi ada dua hal ini. Dan yang ketiga adalah bahwa ketika memang kita sejalankan itu dengan berdoa, walaupun sudah dapat jawaban Tuhan juga, oke, kerjakan itu, tapi bukan berarti hanya saat itu berdoa. Terus setiap saat minta pimpinan Roh Kudus. Ada masalah jangan pakai otak sendiri, tapi Tuhan berikan hikmat untuk masalah ini, untuk masalah utang, untuk masalah omset, untuk masalah gaji pegawai, semuanya minta hikmat Tuhan. Jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, jadi tiga hal itu ya. Yang pertama berdoa, tapi berdoa hanya berdoa, tidak tahu sebenarnya kehendak Tuhan atau bukan. Mungkin kehendak Tuhan dia harus mengerjakan yang lain karena tidak jawaban Tuhan. Tapi lebih baik sudah dapat kepastian, paling tidak kita mantap ketika berdoa kita dapat jawaban Tuhan. Ya, kerjakan. Nah, yang kedua, walaupun sudah berdoa dan juga dapat jawaban Tuhan untuk mengerjakan itu, tapi bukan berarti kita tidak ada tantangan. Justru tantangan itu semuanya di jalan Tuhan untuk membuat kita lebih beriman, lebih percaya, lebih terampil, lebih berhikmat gitu. Nah, makanya jangan mudah kecewa dan jangan mudah menyerah, mintalah hikmat Tuhan. Yang ketiga, walaupun usaha itu sudah berjalan, tetap minta pimpinan Roh Kudus. Dan saya tegaskan lagi, minta juga hikmat Tuhan dalam setiap menjalankan usahanya. Percayakan itu sepenuhnya. Oke, yuk kita berdoa bagi anak-anak Allah yang lain. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang berusaha, berbisnis atau kerja apapun mereka, dengan menjalankan yang pimpinan Roh Kudus, mereka tidak mudah menyerah imannya, bahkan mereka percaya bahwa Engkau tetap menyertai mereka, memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi, dan mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Roh dan hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.
kirimkan masalah Anda, jangan segan, jangan sungkan. Kami akan dukung dalam doa dan kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban dan solusi buat masalah Anda. Anda boleh saksikan juga dan kirim pertanyaan atau dukungan doa masalah Anda dan kesaksian Anda melalui WhatsApp nomor 0895 6323 58989. Haleluya, bersyukurlah kita punya sahabat yang sejati, Yesus Kristus.